Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Solata, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi saya Yuni menyapa Sobat Solata dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas topik pendidikan inklusif. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan inklusif sangat penting karena sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kali ini telah hadir narasumber yang sangat inspiratif, Ibu Wahdina SPD MPD. Beliau akan berbagi praktik baik tentang pendidikan inklusif. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SMA 2 Polewali Mandar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Iya, selamat pagi. Pagi. Iya, baik Ibu. Luar biasa ya pagi hari ini suasananya cerah. Izin Bu, saya akan menyapa dulu rekan-rekan kita di seluruh Indonesia, sahabat Solata BPMP Sulawesi Barat. Bunga mawar harum baunya. Cakep. Tumbuh subur di taman sekolah. Cakep. Bersyukur atas pendidikan inklusif yang nyaman. Cakep. Mari wujudkan mimpi bersama penuh bahagia. Terima kasih. Ya, berbicara tentang pendidikan inklusif, Ibu, kira-kira apa yang menjadi motivasi Ibu sebagai kepala sekolah untuk menjadikan SMA 2 ini sebagai penyelenggara atau sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif? Bicara tentang inklusi Bu, ini sebenarnya berawal dari sejak saya kecil. Bapak saya sebenarnya dulu seorang PNS di Dinas Sosial. Jadi dalam keseharian saya itu saya sudah terbiasa melihat, mohon maaf tanda kutip, orang-orang yang memiliki ketunaan seperti itu. Mereka dulu itu oleh bapak saya itu didampingi untuk mendapatkan pelatihan ya di balai kerja dinas sosial itu. Setelah itu mereka dibekali dengan alat-alat, kemudian terjun ke masyarakat. Kemudian pada saat saya jadi guru, hal itu memang semakin kuat. Pada tahun 2018 itu sebagai salah seorang guru berprestasi Provinsi Sulawesi Barat, kami diundang untuk mendampingi siswa mengenal Nusantara di Provinsi Bengkulu. Saat itu kami mendampingi 23 peserta didik yang memiliki prestasi nasional. 3 dari mereka itu adalah anak berkebutuhan khusus. Salah satu dari mereka itu harus saya bersamai sepanjang waktu. Dia kebetulan tunadaksa ringan. Kemudian jadi saya dorong kursi rodanya Bu. Saya sama tidur, saya melalui hari-hari bersama dia. Di awal itu saya merasa bahwa wow, kok gini loh penghargaan pemerintah terhadap saya sebagai guru berprestasi mendampingi siswa. Tapi kan artinya Bu, saya harus nemenin makan, saya harus angkat di kloset gitu. Tetapi dengan saya membersamai dia, saya lebih meyakini bahwa keberagaman itu ada. Dan saya harus semakin bersyukur dengan hidup saya gitu. Saya harus bersyukur terhadap kondisi saya, kondisi anak-anak saya di rumah. Terlebih lagi saya harus bersyukur karena saya ditempatkan di sekolah yang reguler, tidak terlalu rumit gitu terhadap keberagaman itu. 2 minggu saya bersama dengan Ananda itu di Bengkulu, akhirnya saya sampai berurai air mata saya Bu, karena ternyata beginilah perasaan kita membersamai anak seperti saya. Tidak bisa bayangkan bagaimana orang tua, bagaimana guru mereka. Jadi di saat tahun 2020 pemerintah itu memberikan kesempatan keluasnya kepada guru untuk belajar tentang inklusi. Di situ saya mendaftar dan kebetulan saya lulus. 2 tahun saya mengikuti pelatihan untuk menjadi guru pembimbing khusus. Kemudian itu saya menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah tentu kan memiliki power lebih dalam menerapkan apa yang kita telah pelajari. Akhirnya dan saya memetakan guru di sini itu guru yang sangat luar biasa. Guru-guru saya di sekolah itu beragam, tetapi luar biasa, merupakan orang-orang yang memiliki mindset berpikir untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka sebagai pendidik. Nah, menurut Ibu sendiri nih ya, bagaimana pandangan Ibu terkait dengan pentingnya pendidikan inklusif dalam menciptakan kesetaraan di lingkungan pendidikan, Bu? Ya, tidak bisa dipungkiri Bunda ya, Bu Yuni ya, bahwa guru itu kan berlatar belakang beragam mata pelajaran, tentu mereka memiliki pemahaman yang sama dalam melayani peserta didik. Tetapi memberikan keadilan itu yang perlu di mindsetkan kembali. Artinya apa? Memberikan pelayanan pembelajaran itu, misalnya begini, ada kita analogikan 3 anak yang memiliki tinggi badan yang berbeda, ingin mengamati satu pertandingan olahraga. Guru itu memiliki 3 balok gitu. Untuk memberikan pelayanan yang sama, tentunya dia akan memberikan setiap anak setiap balok. Tetapi belum tentu anak yang memiliki, mohon maaf, tinggi badan itu akan tetap bisa melihat
Kita bayangkan Bu ya. Tetapi unsur keadilan seperti apa? Yang anak tingginya agak kecil ini diberikan 2 balok, yang tengah ini diberikan 1 balok, yang tinggi ini tidak diberikan balok, sehingga dia sama-sama tercapai tujuannya, menonton seperti itu. Jadi kesetaraan itu terwujud jika guru itu memiliki mindset berpikir yang sama dalam memberikan pelayanan. Di mana ditemukan itu? Pada saat sekolah mampu membangun sistem agar guru itu memahami. Karena tidak mungkin dia memberikan layanan, Bu, kalau dia tidak paham. Jadi tentu sebagai seorang kepala sekolah, hal pertama untuk membangun kesetaraan, memberikan pemahaman yang sama kepada guru bahwa memang siswa kita itu berbeda. Tentu dalam melayaninya juga perlu cara yang berbeda. Tidak mungkin mau diberikan layanan A sedangkan dia memiliki ciri B. Kira-kira Ibu berapa jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus yang ada di SMA 2 Polewali Mandar ini, dan apa saja jenis kebutuhan khususnya? Untuk saat ini yang tercatat di Dapodi kami berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen dari tim kesiswaan sekolah bekerja sama dengan BK, itu ada 27. Ada 8 orang tunanetra kategori ringan, kemudian ada tunagrahita ringan 1 orang, itu kelas 11, tunadaksa ringan kelas 11 juga, kemudian lamban belajar itu yang banyak Bu, 17 orang. 17. Jadi kami menggunakan instrumen seperti ini namanya Bu, profil belajar siswa. Ini rekomendasi dari kementerian. Itu yang kami gunakan sehingga terdeteksi tadi jumlah 27 itu. 27. Iya, karena memang mindset berpikir masyarakat awam itu bahwa dikatakan anak berkebutuhan khusus itu hanya secara fisik. Tidak seperti itu. Kemampuan intelektual juga termasuk. Iya, jadi makanya jenisnya seperti itu. Dari 27 itu apakah jenjangnya sama atau tersebar atau bagaimana, Bu? Enggak. Kalau lamban belajar itu hampir semua jenjang, kelas 10, 11, 12 itu ada. Jenjang kelas 10 itu yang banyak tunanetra. Mungkin mohon maaf, sekarang kan anak-anak kecil itu gadget itu menjadi sesuatu yang sudah mereka gunakan sejak kecil. Jadi mata itu tentu ini ya, dan itu akan terasa di saat mereka sudah sekolah karena sudah tidak bisa mengamati papan tulis apa dan sebagainya. Itu terdeteksi Bu. Itu kan kacamata mereka itu kan terlihat gitu ya, terdeteksi. 8 orang itu kelas 10. Kemudian 10. Untuk tunagrahita dan tunadaksa itu kelas 11 semuanya. Kelas 11. Sebentar kita berkunjung ke kelas mereka. Iya, siap Bu ya. Terus kemudian Ibu ya, kan tidak semua orang tua itu mau menerima kondisi anaknya dan juga disebut bahwa memiliki keterhambatan atau berkebutuhan khusus begitu Bu ya. Nah, di SMA 2 Polewali Mandar ini sendiri Ibu bagaimana cara mengidentifikasi peserta didik yang berkebutuhan khusus itu Ibu? Begini Bu ya, proses itu memang proses yang membutuhkan keikhlasan. Ya, keikhlasan dan kemauan. Jadi pada saat penerimaan peserta didik baru itu kita kan akan mengundang orang tua untuk wawancara. Itu di saat mereka wawancara itu sudah dibekali bahwa juga dalam proses wawancara itu sudah teridentifikasi menurut penilaian guru itu akan menggunakan instrumen selanjutnya. Namanya identifikasi anak berkebutuhan khusus. Di situ kita melakukan pendekatan yang orang tua itu wawancara aja Bu. Kita lepas-lepas aja. Misalnya kan di dalam identifikasi ABK itu Bu ada dikatakan masa transisi kan. Ya dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA lagi perguruan tinggi, SMA SMK ke dunia kerja. Itu mereka kan sudah punya catatan sendiri dari guru-guru sebelumnya. Itu bisa kita komunikasikan dengan orang tua. Pada saat orang tua membawa anaknya kepada kita Bu, berarti mereka sangat berharap mereka anaknya diterima dan diberi layanan sesuai kebutuhannya. Di situ kita sentuh orang tua. Di saat orang tua itu sudah memahami bahwa kita akan memberikan pelayanan terbaik, tentu dia akan membuka diri. Oh, anak saya di rumah seperti ini Bu. Biasanya kalau dia seperti ini, maka saya akan melakukan seperti ini sehingga dia senang. Jadi seperti itulah membangun komunikasi intinya kalau orang tua. Memberikan kepercayaan kepada orang tua bahwa kita ikhlas, kita menerima. Dengan menerimanya tentu dia membuka diri maka kita bisa menjalin komunikasi. Dengan komunikasi kita bisa menemukan potensi itu anak. Misalnya anak itu di rumahnya menurut orang tuanya suka coret-coret, maka kita akan arahkan dia ke sana. Biarkan aja temannya belajar matematika dia suka coret-coret, nggak apa-apa dulu, berikan kesenangannya dulu baru kita nyambung gitu. Baik itu, Bu. Ibu tentu ya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif ini kan banyak tantangannya. Betul begitu sekali. Bu ya. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengelola pendidikan inklusif di SMA 2 Polewali Mandar ini? Jujur Bu, tantangan pribadi saya di awal itu juga sebagai individu, kenapa mesti belajar ini loh, banyak hal yang kembangkan saja yang ini. Tetapi dengan melihat anak itu Bu, kita pelaku lapangan, itu hati akan tergerak.
Itu kalau kita bayangkan saja Bu, orang tuanya dia kan, orang tuanya mereka itu kasihan bagaimana. Kita aja punya anak yang normal di rumah, stresnya minta ampun kalau pagi. Pulpennya aja hilang, topinya aja ndak ketemu, kan kita repot Bu. Gimana mereka yang secara emosional misalnya ini ya, jadi melihat dulu anaknya, kita akan tergerak. Tantangan terbesar saya adalah mindset guru. Mindset guru, karena di PPDB aja itu biasa kan guru mohon maaf kode-kode gitu, Bu nggak usah terima itu Bu, tantrum sekali kayaknya akan mengganggu yang lain gitu kan. Mindset berpikir guru itu sangat luar biasa, harus kita rubah. Kenapa? Karena bisa dibayangkan mengajar 36 peserta didik itu sudah sangat beragam. Kita kan sudah banyak PR nih dengan anak-anak reguler yang dengan kondisi misalnya kenakalan remaja ya Bu ya, tidak bisa dipungkiri. Itu guru akan bermindset begitu, tetapi pelan-pelan saja kita memberikan hati kita, itu bisa Bu. Jadi tantangan pertama itu adalah pelatihan guru sebenarnya. Kemarin di PKB itu ada pelatihan sekolah penyelenggara inklusi, pendidikan inklusi. Alhamdulillah guru-guru saya di sini sudah sebagian besar ikut. Tapi memang kalau pelatihan daring itu memang sulit maksimal ya, karena kita hanya meraba ya, menyelesaikan secara meraba. Secara luring saya sudah laksanakan. Yang kemarin ini yang agak lama saya laksanakan adalah tim untuk profil belajar siswa ini. Jadi saya bentuk tim itu sekitar 15 orang. Itulah yang turun dulu mengidentifikasi. Hasil identifikasi inilah, seperti kalau misalnya secara umum sebelum inklusi ini ada, itu biasanya kami menggunakan instrumen gaya belajar pada saat PPDB. Dari instrumen gaya belajar itu yang per lembar siswa itu ada, itu sekitar jumlahnya hampir 400 lembar karena sekitar 300 lebih per siswa. Satu siswa itu 1 lembar. Itulah yang digunakan guru jadi dasar menyusun asesmen awal. Jadi tantangan pertama itu di guru. Tantangan kedua itu adalah kalau sekolah itu sarana, karena dia harus bertahap Bu ya. Tergantung kan, misalnya kayak tahun lalu sudah tamat yang ketunaan ini, masuk lagi ketunaan baru, itu tantangan dalam membenahi sarana itu tidak bisa langsung. Itu butuh memang dukungan pemerintah ya. Kemudian peserta didik itu sendiri. Miskonsepsi dari pendidikan inklusi itu di saat guru sudah memahami pendidikan inklusi, dia terfokus pada anak yang berkebutuhan khusus. Dia lupa yang 30. Padahal sebenarnya jika ada anak berkebutuhan khusus dalam kelas itu, yang 30 ini jauh lebih penting juga diperhatikan Bu. Kenapa Bu ya? Ada satu contoh kasus pernah di sekolah ini. Ada orang tua dipanggil karena anaknya jarang datang sekolah kan, dia anaknya reguler, ditanya, Bu kenapa sih ini nggak datang lagi sudah beberapa hari gitu. Jawabannya sederhana dan simpel dan itu wajar aja. Dia enggak enak Bu ke sekolah, soalnya dia duduk dengan ini yang gini. Penerimaan peserta didik terhadap temannya yang berkebutuhan khusus itu menjadi PR besar bagi guru. Bagaimana jadi guru setelah dia menerima keadaan itu, setelah ikhlas, setelah mencari cara untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan ABK ini, dia juga harus menemukan cara bagaimana 30 orang ini mampu bermindset bahwa ini adalah keberagaman yang memang kita harus terima, bagian dari diri kita seperti itu. Yang terakhir itu dari sisi orang tua, seperti yang saya katakan tadi, orang tua kadang tidak menerima bahwa anaknya akan satu kelas dengan anak berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi tantangannya di situ untuk pihak ini. Dan yang paling menjadi tantangan itu di saat ABK ini kita mau menemukan potensinya. Karena untuk membuat dia bangga dengan dirinya Bu, dia harus mampu kita melihat kesadaran diri. Dia mampu bangga dengan dirinya, melihat bahwa kelebihan saya ini. Kita fasilitasi kelebihannya dia dengan dukungan orang tua, dia kembangkan, dia akan percaya diri. Siap Bu ya. Jadi tadi sudah berbicara tentang tantangan. Sekarang strategi apa yang Ibu lakukan dalam menghadapi atau mengatasi tantangan tersebut Bu? Jadi berdasarkan tantangan itu Bu, tentu yang pertama saya lakukan, saya akan lebih menguatkan pendidikan inklusi di sekolah. Saat ini saya menerima bantuan untuk penyelenggara inklusi. Saya sudah tanda tangan MOU dari kementerian, sudah turun anggarannya. Ini saya dalam tahap itu. Jadi ada tiga penggunaan anggaran itu, ada sosialisasi itu sendiri, kemudian pelatihan PBS-nya, kemudian penjaringan. Jadi kami diminta ke masyarakat menemukan anak berkebutuhan khusus lainnya yang belum berkesempatan sekolah untuk diajak untuk sekolah ya, seperti ATS kemarin itu kami sudah lakukan ya. Sebenarnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari segi menyediakan sarana itu sudah berproses Bu, tergantung ketunaan dan sesuai dengan penganggaran dana BOS. Pokoknya istilahnya kami di sekolah strateginya adalah membangun budaya positif. Membangun budaya positifnya, misalnya di sini kan ada Senin Literasi, Selasa Ceria itu adalah Selasa Curhat. Disitulah anak-anak berkebutuhan khususnya beri ruang untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya di sekolah ini, apa yang menjadi impiannya, dan bahkan apa yang terjadi dengan dia gitu. Ada Rabu Numerasi, ada Kamis Awan Nebi. Awan Nebi ini di mana
anak-anak dari Mading Digital Sekolah ini mewawancarai alumninya. Jadi anak-anak itu menjadikan tulisan temannya itu tentang seseorang, misalnya dia sudah jadi polisi, jadi tentara, itu dituangkan dalam tulisan. Itulah yang dibaca anak-anak. Jadi ke depan itu kalau memang ada yang berkebutuhan khusus itu ditemukan oleh tim MDS, itu akan dibuatkan juga. Nah, begitu. Jadi itu menjadi bahan. Jadi itu salah satu strateginya supaya anak-anak juga bahwa meskipun saya seperti ini waktu sekolah ternyata saya bisa berhasil gitu. Ini contohnya senior saya. Siap. Kemudian anak ABK ini muncul di mana? Di Jumat-Jumat itu ada Jumat Sikir, kadang kan ada salawatan itu, ada anak ABK kelas 10 itu, saya sampai kaget waktu dia naik nyanyi. Bu, iya Bu, yang itu Bu. Kan itu kan kami kan guru tahu tuh kan, guru itu kan selalu refleksi di kelas, refleksi di komunitasnya. Jadi kita tahu bahwa ini ABK percaya diri sekali ya pada saat dia ngaji nyanyi sholawat gitu, bagus suaranya. Pikiran saya pada saat itu kan sudah tersetting bahwa ini akan tampil, yang akan tampil, tapi di saat temannya sudah tampil dia akhirnya juga ingin. Jadi yang MC itu kode, Bu gimana kan udah panas kan, udah mestinya masuk kelas. Nggak apa-apa, kasih aja. Jadi dia naik. Mulai dari situ, kemarin Maulid dia nyanyi lagi, acara Jumat Aku Bisa dia tampil lagi dengan lagu daerah gitu. Akhirnya terbangun kepercayaan diri. Jadi strateginya seperti itu, membiarkan mereka bergaul, berkelompok, belajar berkelompok di kelas, diberikan juga ruang. Artinya teman-teman yang lain ini sudah diberitahu ya. Jadi diberikan ruang, akhirnya dia merasa percaya diri, akhirnya dia ingin terus, Bu. Ingin terus. Jadi seperti intinya itu. Kita membangun kepercayaan diri. Artinya berkebutuhan kita menanamkan kebanggaan akan dirinya sendiri, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang anak-anak ini, Bu, membutuhkan dukungan khusus. Yang paling penting sebenarnya itu strateginya bagaimana wali kelas itu membangun kolaborasi dengan orang tua. Karena takutnya di sekolah kita sudah bangun begini sampai di rumah lagi dipatahkan sama orang tua, Bu ya. Mohon maaf tanda kutip, ada juga beberapa orang tua itu yang tidak nyaman kalau anaknya tampil karena dianggap akan jadi bahan tertawaan seperti itu. Jadi memang mindset orang tua itu harus dibangun melalui komunikasi guru di sekolah. Jadi apa yang didapatkan di sekolah harus sejalan dengan yang di rumah. Iya, betul sekali. Jadi makanya kita di sini ada program namanya kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu apakah khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus atau untuk berlaku umum bagi peserta didik yang membutuhkan itu. Kemarin saat saya melewati ruang BK, itu saya bertemu dengan seorang anak yang sementara di coaching secara individu oleh guru BK. Saya ikut duduk menyaksikan. Ternyata anak tersebut melakukan tindakan di luar kebiasaannya karena memang dia merasa tidak disayangi di rumahnya. Kenapa? Anak itu 7 bersaudara, Bunda, kemudian orang tuanya bercerai, kemudian dia hidup dengan neneknya gitu. Jadi dia merasa bahwa saudara-saudaranya lain ini disayangi orang tua karena mereka membawa saudara-saudaranya hidup bersama bapaknya, mamanya, sedangkan dia dititip sama neneknya. Jadi dia merasa kurang kasih sayang, selalu ingin mencari perhatian. Gitu, seperti itu. Jadi dia melakukan tindakan seperti itu, memukul temannya hanya karena merasa dia tersinggung dengan kata-kata temannya. Itu masuk kategori berkebutuhan khusus, Bunda, karena dia mengalami gangguan emosional seperti itu. Jadi strategi kami di sekolah itu selalu membangun komunikasi dengan peserta didik. Contoh seperti ini, Bunda ya, ada beberapa guru saya itu di saat sebelum kita kunjungan rumah, mindset berpikirnya terhadap peserta didik itu bahwa memang anak ini seperti ini, tanda kutip nakal gitu. Tetapi di saat mereka sudah kunjungan rumah, melihat langsung kehidupan rumah anaknya, dia justru berurai air mata dan semakin termotivasi untuk mencoba mencari tahu sehingga anak ini bisa ke sekolah. Gitu. Jadi mengajak berbicara, memenuhi kebutuhannya secara emosional seperti itu. Itu adalah kunci penting. Memenuhi kebutuhan anak secara emosional itu penting sehingga anak ini terbangun kepercayaan dirinya dan merasa bahwa dia butuh datang di sekolah seperti itu. Jadi intinya itu ada perhatian dari orang tua, ada juga perhatian dari sekolah begitu, Bu ya. Memang kurikulumnya itu sama, Bu ya, hanya saja perlakuannya mungkin yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Kita modifikasi sedikit, Bunda. Ada modifikasi sedikit untuk kan ada istilah, Bunda, eksklusi, segregasi, integrasi dan inklusi. Itu kalau inklusi itu misalnya memang anak berkebutuhan khusus itu tidak diberikan ruang memang untuk masuk di situ. Sedangkan kalau dia segregasi, anak berkebutuhan khusus itu dilayani tapi di luar kelas itu. Di luar kelas. Dia tetap diterima di lingkungan itu, tapi dia di luar kelas itu ya. Tetapi kalau dia integrasi, memang dalam satu kelas itu ada inklusi, tapi dia tetap terpisah, dia dikelompokkan sendiri. Sedangkan kalau inklusi tidak, dia menggabung, membagi kelompok, dia tetap tergabung. Makanya yang 30 ini memang harus diberi pengertian bahwa ini adalah teman Anda dengan keunikannya. Karena anak ABK itu unik.
Unik. Ya, jadi dia ini teman Anda, ini uniknya. Lihat sisi positifnya kalau Anda satu kelompok gitu. Jadi memang kalau inklusi itu dia beragam, tetapi dia berada dalam satu lingkungan. Dia belajar bersama, ini bersama, tetapi guru itu tetap memiliki indikatornya sendiri. Iya, itulah pentingnya pendidikan yang keberagaman di dalam Betul kelas. sekali, ya. Oke, betul baik. sekali. Itu tadi terkait dengan kurikulumnya. Ibu mengingat kerentanan peserta didik yang berkebutuhan khusus ini terhadap kekerasan begitu ya. Pasti anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tadi itu tidak lepas dari namanya gangguan begitu Bu ya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa anak yang berkebutuhan khusus ini selalu dalam keadaan yang aman. Gitu? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mulai dari atas, Bunda ya. Iya. Tentu sosialisasi itu penting ke orang tua, ke peserta didik, terlebih lagi kepada warga sekolah seperti guru ya dalam memahami ini. Kemudian dibutuhkan kolaborasi. Ada kolaborasi. Di sekolah ini ada kan tim TPPK. Di setiap ruang kelas itu, jika Bapak sebentar Ibu masuk di ruangan, itu akan terlihat di situ link untuk menyampaikan jika anak ini mendapatkan gangguan ya, seperti itu. Jadi anak ABK juga ini diberikan akses yang sama dengan peserta di reguler lainnya untuk menyampaikan ya. Jadi tentu sebagai sistem kami harus memenuhi itu ruang untuk menyampaikan. Tadi link yang Ibu siapkan itu dipajang di kelas, itu yang isi adalah siswa sendiri. Jadi dia langsung bisa menginput kalau misalnya melihat ada kejadian ada kejadian maupun dia sendiri. Jika dia sendiri kena, dia bisa langsung menjelaskan di situ bahwa saya diganggu seperti ini. Itu akan langsung kepada tim TPPK sekolah. Dan TPPK sekolah itu punya SOP-nya sendiri dalam menangani seperti itu. Iya, baik Bu ya. Jadi tadi luar biasa sekali karena sudah ada tim TPPK di sekolah. Di sekolah ya. Dari rasa aman itu ya otomatis mereka sudah terlindungi begitu ya, bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan juga lancar gitu Bu ya. Ibu, apakah ada dampak positif yang telah Ibu lihat di SMA 2 ini dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif? Luar biasa Bunda. Semakin tahun ini semakin banyak peserta didik saya yang inklusi yang masuk. Artinya alhamdulillah kepercayaan orang tua ya. Karena tahun lalu itu cuma 11. Tahun ini pada saat PPDB terakhir terdeteksi sampai 27 gitu. Jadi berarti kemampuan guru saya dalam mengidentifikasi itu semakin baik. Semakin baik, dan kemudian pemahaman guru saya untuk menerima mereka semakin baik. Terlebih lagi anaknya sendiri ini paham bahwa saya bisa diterima di sekolah itu. Jadi mereka datang, orang tua pun mendukung. Artinya apa Bunda? Orang tua sudah terbuka di saat kita wawancara PPDB. Kemudian anak-anak ini seperti yang saya katakan tadi sudah berani tampil, sudah mampu menonjolkan dirinya juga di rekan-rekan yang reguler. Sudah mau tampil upacara. Artinya kan anak-anak reguler aja Bunda kalau diminta misalnya baca doa atau sekedar bawa Pancasila itu berat. Tetapi mereka yang menawarkan diri. Saya yang bertugas begitu. Berarti siapa yang hebat Bunda? Gurunya karena dia mampu menstimulus seperti itu. Iya, jadi dia tetap percaya diri. Saya sampai berurai air mata kalau bicara guru Bunda ya. Soalnya saya guru. Karena waktu saya menemani siswa mengenal Nusantara di Bengkulu, itu saya sampai tidak tahan dengan diri saya. Kenapa? Anak itu harus saya angkat ke klosek, sedangkan anak saya sendiri di rumah kan saya tidak layani seperti itu. Di saat seperti itu, saya baru sadar bahwa saya kurang bersyukur gitu. Pada saat saya ditakdirkan untuk mengantar dia, di situ saya menyadari bahwa ternyata menerima mereka adalah kunci utama. Terima dulu dia aja. Pada saat saya terima dia, saya sudah ikhlas itu melakukan setiap kebersamaan kami di sana. Jadi dia bisa tampil pada saat temannya naik nyanyi, naik nari, dia juga tampil meskipun dia di kursi roda. Itulah yang saya terapkan di sekolah. Bagaimana guru itu mampu menerima. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa guru, mohon maaf tanda kutip, pada saat siswa itu sudah tidak ke sekolah beberapa hari, dia akan mengatakan begini, "Sudah Bu, kasihkan aja sudah begini." Karena memang dia malas, dia memang nakal itu kalau datang di sekolah. Tapi pada saat diberi ruang guru itu untuk berkunjung ke rumah anak tersebut, pulang guru itu nangis. Akan mengatakan, "Bu, jangan. Saya yang jagai ini anak. Saya yang kawal." Kenapa Bu? Karena dia sudah kenal. Jadi kunci pendidikan inklusi itu kenali dulu ini anak. Jadi pada saat kita mengenali, kita ditakdirkan Tuhan memiliki hati yang baik, kita pasti terima ini anak. Pada saat kita terima, pasti kita berusaha memberikan yang terbaik. Dan pasti kita mau membuat anak ini hebat.
Jadi Bu, kuncinya kalau saya secara pribadi, inklusi ini harus ditumbuhkan dengan rasa syukur yang luar biasa terhadap kita. Kita bisa bayangkan kalau kita yang ditakdirkan menerima dan harus membersamai anak seperti itu. Benar. Jadi memang harus kita bantu orang tua di rumah itu, Bu. Harus kita bantu sehingga mereka itu bisa juga percaya diri di masyarakat, memiliki anak tersebut. Sebenarnya di situ yang penting, Bunda. Ya. Ibu mohon izin, ini pertanyaan terakhir. Ibu, jadi apa rencana Ibu ke depan untuk terus melaksanakan pendidikan inklusif di SMA 2 Polewali Mandar ini? Insya Allah ke depannya saya akan lebih menguatkan guru-guru saya dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa SMA Negeri 2 Polewali itu adalah tempat yang sangat inklusif menerima anak berkebutuhan khusus. Insya Allah guru-guru saya siap melayani mereka dengan baik. Karena sejatinya seorang guru bagi saya, Bu, kita berproses terus memberikan pelayanan terbaik, hasilnya akan kita peroleh di akhir dan kita akan bertemu di surganya nanti. Amin. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Wahdina SPD MPD telah hadir di podcast Sobat Solata untuk kali ini. Baik pemirsa, itu tadi adalah cerita yang sangat inspiratif dari Ibu Wahdina SPD MPD, Kepala Sekolah dari SMA 2 Polewali Mandar dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Izin sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah pantun. Kalindada memang indah didengar. Cakep. Setiap nada punya makna tersendiri. Cakep. Begitu pula manusia beragam karakter. Cakep. Mari kita hargai saling mengerti. Cakep. Mari bersekolah di SMA Negeri 2 Polewali. Smadapol, sekolah perancang masa depan generasi berkarakter jempolan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.